الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد Berkurban, alhamdulillah saya diberikan kesempatan dan rezeki untuk melakukan tiap tahun. Tapi kalau tahun ini itu berbeda karena biasanya kan saya cuma transfer, ketemu di hari H, cuma ngeliat, musab, udah gitu. Nah kalau sekarang tuh memang ada interaksi yang intens dengan hewan kurbannya, dan katanya memang tidak wajib sih seperti itu, tapi memang harus berkurban itu sesuatu yang kita sayangi, jadi tidak hanya lewat begitu aja. Jadi alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan hewan kurban saya di tahun ini, merawatnya walaupun cuma beberapa hari. Jadi kita mengorbankan hewan, tapi ketika ada ikatan batin dengan hewan tersebut rasanya sangat berbeda, dan itu yang gue rasain di tahun ini dengan si Grandong ini. Jadi tadi bener-bener sampai nangis banget. Enggak, itu harus tetap ditetapkan di hati itu ketika kita memutuskan transaksi untuk membeli hewan kurban harus kurbankan, walaupun di tengah-tengah banyak tuh seperti yang menjaga Kang Aan sini ngomong katanya beneran nih enggak kita pelihara aja. Editor saya, orang kantor saya, Pak beneran nih Pak, sayang banget. Emang sayang banget, dan ya semakin sayang itu insya Allah kan semakin berat, dan juga semakin ikhlas itu diuji oleh Allah gitu. Jadi ya itu, semakin sayang semakin bagus. Justru saya lahir di Bandung, saya biasanya berkurban di Bandung, di tanah kelahiran saya, tapi di Sumedang, di Parakan Muncang, ini adalah rumah masa depan saya. Dalam artian kata, insya Allah kan saya punya tanah makam di sini,
Jadi saya akan menitipkan jasad saya di daerah sini. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan berkurban di sini pun istilahnya saya menitipkan diri suatu saat saya meninggal dunia. Saya bukan orang asing di sini, tidak hanya numpang dimakamkan saja, tapi saya sudah menjadi bagian dari warga daerah sini juga. Dan sebetulnya kurban saya sudah ada juga di tanah kelahiran saya, tapi ketika ada grandong dijual, tiba-tiba entah kenapa hati saya teringat dengan Parakan Muncang Sumedang ini. Jadi ya udah langsung sini. Dan apalagi di masa pandemi gini kan, sudah pangan itu sudah sangat sulit sekali. Jadi di sini banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Akhirnya ya udah saya putuskan di sini, dan alhamdulillah karena sapinya juga ukurannya juga cukup besar, bisa didistribusikan. Alhamdulillah tidak hanya satu desa, alhamdulillah bisa menyentuh hampir satu kecamatan ini. Sini ada Pak Camat juga. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ikut merasakanlah dagingnya si grandong. Saya waktu itu ikut dalam penyembelihan itu. Waktu saya datang ke sana, tadinya saya juga takut dan heran, kenapa ini sapi sebesar ini masih belum disembelih, yang selain sudah, karena katanya nggak ada orang yang pengalaman. Ya sesudah itu saya terlibat di sana, ikut meringkus sapi itu sampai disembelih. Sesudah disembelih ya sudah, tapi nggak ada berontak sama sekali, nggak ada berontak sama sekali. Waktu rubuh itu sudah rubuh itu diikat kakinya, yang empat-empatnya nggak ada, apalagi sampai kenapa udah guprak gitu, udah ya nggak ada keluhan atau gimana gitu, ketakutan atau gimana. Memang dulunya waktu saya datang memang takut gitu, karena lihat sapi 1,3 ton lebih kan, yang biasanya di sini cuma 7 kintal, 8 kintal, kan itu sampai 1,38 kalau nggak salah kabarnya. Saya juga nggak ikut bimbang. Ya yang saya ketahui sampai situ aja. Gitu. Ada membedakan kepada dengan sapi-sapi lain, Pak? Memang ada sapi yang lain biasanya dirubuhkan itu susah, ada berontak juga sampai mutar-mutar. Kadang-kadang kepada orang yang dekat juga suka nyepak atau nengar atau gimana gitu. Itu nggak ada sama sekali, Dan kesananya juga dari kandang sampai tempat penyembelihan itu Pak Irfan Hakim yang ngambil, yang nuntun Pak Irfan Hakim sampai tempat pemotongan itu langsung diikat kepada pohon kepalanya, atau kalau istilah bahasa Sunda kaluhannya yang dedok hidungnya, langsung diikat. Sesudah itu diikat kakinya, ditarik, udah rubuh, udah nggak ada berontak sama sekali. Sebetulnya ada teknis khusus nggak Pak untuk apa? Dipilih, ya. Memang teknik ada teknik. Ya kalau mau disembelih, misalnya dibeli kan kakinya diikat sampai sebelah satu, yang depan juga satu, nanti ditarik. Ya sudah ditarik ya nggak geblak gitu, rubuh kan. Udah rubuh ya dibantu orang lain. Perutnya juga ditarik ke sana, jangan sampai berontak lagi gitu. Tapi ya, itu nggak ada berontak sama sekali yang segerandong itu. Alhamdulillah. Termasuk ada doanya Pak yang lain itu Pak, untuk biasanya saat mau nyembelih. Ya nyembelih ada. Kalau kurban itu kan sebutnya udhiyah, Kalau akikah, akikoti atau akikah. Ya kalau mau hajatan, untuk hajatan ada. Kalau doa untuk merubuhkan itu mah nggak punya saya, nggak punya, tuh cuma teknik aja. Pak, saat itu prosesnya berapa lama Pak dari mulai merubuhkan sampai selesai sembelih Pak? Sampai nyembeli itu paling lah 20 menitan, 20 menit.
Ya 30 menit sampai disisit cuma setengah jam, 1 jam selesai sampai nyisit. Kalau meresahnya mungkin 2 jam, saya nggak nyampe ke nyasar daging. Udah nyisit dan misahkan ke kepala sama badannya, udah aja saya pulang. Dikarenakan di sana banyak orang dan saya masih ada keperluan yang lain. Belum, baru itu yang sebesar itu, sebesar itu. Jadi ini pertama ya Pak ya kemarin? Pertama yang sebesar itu pertama. Ya kalau di sini biasanya cuman paling 6 kintal, 7 kintal sapi yang bobotnya 7 kintal, 6 kintal. Pak, Bapak udah berapa lama sih Pak? Ya sekitar 10 tahunan ada lah, 10 tahun. 10 tahun jadi tukang potong gitu. Ya kalau hajatan biasa di sini ya memang saya tukang potong gitu. Kalau seperti domba, kambing atau apa. Pak, mungkin bisa dipertegas lagi Pak, seperti tadi Bapak bilang bahwa sapi ini kan beda dengan yang lain Pak, seolah ya ikhlas gitu Pak. Iya. Itu gimana sih Pak penglihatan Bapak waktu di sana? Iya, saya nggak ada keanehan ya, tapi memang pikiran saya rupanya ini sapi udah ikhlas gitu. Yang lain kan suka berontak, kalau mau diikat mau baru aja dikasih tambang ke kakinya udah pada ajaret atau lari atau gimana gitu. Itu enggak sama sekali. Saya udah masuk tambang pada kaki, yang satu lagi diikat, ditarik, udah itu enggak ada berontak sama sekali. Langsung diam aja Pak? Langsung diam udah gitu ya disembelih ada udah. Pak, selain itu Bapak terlibat apa lagi Pak di sapi tersebut selain? Saya nggak sampai tuntas karena dadakan dikasih tahunya gitu. Nggak dari kemarinnya udah dipoto-foto yang lain sama ke depan hakim. Saya mah waktu itu hari Idul Adha kurang lebih sekitar jam 10-11 lah. Berapa orang Pak sih pada saat itu Pak? Waktu itunya kurang lebih 10 orang lah, ada 10 orang.